kedokteran, tamatan pondok pesantren, advokat, tamatan pondok pesantren, DPR, tamatan pondok pesantren, tentara, tamatan pondok pesantren, polisi, tamatan pondok pesantren. Mereka dekat kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Adik-adik gimana kabar? Gimana kabar? Apa judul kita? Nah, apa? Judul Quran. Perhatikan nanti ceramahnya ya. Nah, kita janji kalau ada yang ribut nanti ketika Ustadz ceramah sampai sholat tarawih nanti, Ustadz tidak mau tanda tangan nih. Sekali-kali Ustadz merajuk lah, nggak pernah Ustadz merajuk ya. Ya, kalau ada nanti ribut kanan kiri ketika Ustadz ceramah nanti ada yang berbicara bisik-bisik sana bisik sini. Kemudian waktu sholat tarawih nanti ada yang nanti bermain-main teriak-teriak. Di luar, di dalam, Ustaz tidak mau juga tanda tangan. Janji? Bisa nanti diam? Ya, coba duduk anak soleh. Coba, duduk anak soleh. Ya, yang bagus ya. Coba. Diam, jangan ganggu kawannya. Dengarkan baik-baik. Catat materinya, poin-poin yang penting. Supaya menjadi pelajaran kita. Petik pelajaran ini malam yang berbahagia. Materi-materinya untuk sebagai tugas kita. Ya, yang adik-adik perempuan, ya, gak ribut ya, jangan ribut. Nah, enggak. Insya Allah kalian orang-orang soleh semuanya. Ya, calon-calon orang soleh. Adik-adik semuanya ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bu, kurang lebih dan kurang nanti kasih kode ya, karena kita ringkas, padat, usah lama-lama. Adapun ini malam yang berbahagia adalah nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Itu yang kita peringati. Di dalam ceramah agama ini materi-materi yang kita petik apa? Al-Quran yang dahulunya dari lembaran-lembaran ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di kertas, masih terpisah-pisah. Menjadilah namanya disatukan menjadi mushafun. Makanya ada sekarang ini Al-Quran terbitan buatan Indonesia. Kemudian ada Al-Quran, adik jaribut. Kita janji tadi jaribut. Nah, jaribut ya. Yaitu mushafun
buatan Madinah, makanya dua versi Al-Quran kita. Al-Quran itu Indonesia dan Madinah. Kumpulkan menjadi mushafun, itulah Al-Quran. Turun beransur menjadi mushafun. Itulah kitab suci kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan dalam kitab, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Al-Quran adalah undang-undang kita, konun kita, sumber hukum Islam kita. Tidak dapat dirombak, tidak dapat direvisi, tidak dapat dirubah. Itulah Al-Quran. Sedangkan undang-undang kita bisa direvisi, bisa dirubah, bisa diamandemen. Sedangkan Al-Quran tidak bisa. Makanya sumber hukum Islam ini adalah, rujukan kita adalah ke Al-Quran. Al-Quran, hadis, kemudian turun ke bawah namanya ijma' ulama. Turun ke bawah namanya ada kias. Ada istishab, istihsan, urub. Kalau kita pelajari, kalau kita alumni pondok pesantren, mempelajari usul fikih kitabnya. Maka itu sumber hukum Islam kita. Ya, kembali kita rujukan kita kemana? Sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembela antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini adalah rambu-rambu. Mana yang benar ikuti, yang salah tinggalkan. Rambu-rambu kita, petunjuk kita, menunjukkan ke jalan yang benar. Maka tidak ada keraguan itu dalam kitab Al-Quran. Itulah kitab suci kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran turun di masa Rasulullah SAW selama 22 hari, 2 bulan, 2 tahun, dan Rasulullah berumur 40 tahun. Terdiri dari 114 surat dan 30 juz dan ayat 6.236 ayat di masa Abu Bakar 634 Masehi. Inilah sejarah Al-Quran. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Itu surat yang pertama. Dan terus yang ke bawah ada namanya surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan terus ke bawahnya. Itu Al-Quran. Jadi, pedoman hidup kita sekarang kita evaluasi pada diri kita. Mana lebih banyak kita luang belajar baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk, rasanya manis dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya bagaikan buah kurma, rasanya manis tetapi baunya tidak ada. Sedangkan orang munafik mengamalkan Al-Quran, rasanya pahit. Sedangkan orang-orang sama sekali tidak mau membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah kamarogan, rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira kita di antara mananya, Bu? Apakah rajin membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, atau kita hanya sekedar membaca, tidak mengamalkan isinya, atau kita mengamalkan isinya, tidak membacanya, atau sama sekali tidak?
bahan evaluasi kepada diri kita. Ya Bu, kalau kita medsos sanggup kita berjam-jam, Facebook sanggup kita berjam-jam, Twitter sanggup kita berjam-jam, WA sanggup kita berjam-jam, browsing internet sanggup kita berjam-jam. Sedangkan membaca Al-Quran jarang kita luangkan. Ini yang digerogoti anak bangsa kita pada saat sekarang ini. Game online sanggup kita berjam-jam, judi online sanggup kita berjam-jam, tetapi kita jarang kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Apapun permasalahan kita, kembalikanlah ke diri kita kepada Al-Quran. Hati kita sempit, kemana kita bawa obatnya? Al-Quran. Hati kita gelap, apa obatnya? Al-Quran. Hati kita sedih, galau, apa obatnya? Al-Quran. Bukan kita mengupdate status, sikit-sikit update status, itulah membuat hati kita keras. Maka ibu-ibu, tanamkanlah cinta kita kepada Al-Quran. Peripatkan anak kita membaca Al-Quran, karena ini penting. Jangan kita rugi untuk bimbel belajar Al-Quran anak kita ini. Lebih rugi kita memasukkan ke lembaga pendidikan. Kalau peripat bahasa Inggris kita tidak rugi, Al-Quran rugi. Karena anak-anak kita ini akan membantu amal ibadah kita, mereka membaca Al-Quran. Ya Bu, bukan bahasa Inggris kita ditanya nanti dalam kubur. Wafat ibu, how are you mom, how are you, how, kata ibu. Bukan, Al-Quran kita baca. Terarah mereka, jauh mereka dari narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya pada saat sekarang ini digerogoti anak bangsa kita ini. Berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Kenapa anak bangsa kita ini masih darurat narkoba? Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Maka ini penting untuk kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik di antara kita adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sumber hukum Islam kita adalah Al-Quran. Kitab suci kita. Itulah kita peringati, ada namanya turunnya Al-Quran. Ya Bu, siap anak kita masukkan ke lembaga pendidikan Islam? Pondok pesantren? Siap? Siap adik-adik masuk pesantren? Benteng terakhir kita, anak-anak kita ini adalah masukkanlah ke lembaga pendidikan pondok pesantren, supaya dekat kepada Al-Quran. Al-Quran di kepalanya, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, nahu, sorab, ilmu mantik, bayan. Terpadu mereka. Belajar fisika, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Mereka lah melahirkan generasi Al-Quran. Alumni pondok pesantren, kedokteran, tamatan pondok pesantren. Advokat, tamatan pondok pesantren. DPR, tamatan pondok pesantren. Tentara, tamatan pondok pesantren. Polisi, tamatan pondok pesantren. Mereka dekat kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah peringatan nuzul Quran ini. Marilah kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kita baca. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Kebaikan untuk kita. Itulah besar pahalanya. Al-Quran adalah asyifa warahmah. Pengobat segala penawar hati adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam kita, undang-undang kita, rujukan kita.
Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.